Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, dan selamat pagi semuanya. Jadi pada kali ini kita akan membahas nih apa sih public speaking itu. Jadi sebelum kita membahas tentang public speaking, di sini ada survei nih, survei ketakutan gitu. Ada 15 survei ketakutan yang dimiliki sama manusia gitu. Yang paling kecil itu adalah eskalator, ada elevator, gelap, ada anjing, air yang dalam, ketinggian, kerusuhan, kesendirian, serangga, mati, teman hidup, sakit, hari tua, problem finansial, dan berbicara di depan umum. Lucu ya, karena bagaimana bisa berbicara di depan umum ini adalah hal yang sangat ditakuti oleh manusia gitu. Lanjut ya. Di sini. Nah, kita masuk materi nih. Apa sih speaking itu? Jadi speaking itu adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide atau gagasan secara oral atau lisan gitu ya. Secara simpelnya nih, kita ngomong nih kayak gini. Kita ngomong, yang kita utarain tuh berupa ide atau gagasan atau opini gitu. Entah itu secara kita ngomong gini atau dari tulisan atau dari lisan gitu. Nah, ada lagi nih public speaking. Bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar ya. Dan pembicaranya itu bersifat berlanjut gitu topiknya. Kalau teman-teman pernah lihat nih dari Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, wah, beliau adalah sang public speaker yang sangat keren ya. Dia berbicara depan ribuan orang, bahkan lebih gitu. Nah, tujuannya ini apa sih? Tujuannya itu yang pertama adalah menyampaikan informasi kepada audiens itu. Jadi informasi apapun itu bisa disampaikan itu. Terus ada juga yang menghibur audiens. Contohnya itu kayak ada stand up comedy ya. Terus ada mempengaruhi audiens. Atau biasanya itu orang-orang kayak marketing gitu. Nah, manfaat public speaking. Jadi ada manfaatnya nih. Yang pertama ada mengurangi ketidaktahuan kita. Sangat masuk akal ya, karena dengan kita berbicara, kita bakal lebih tahu banyak gitu. Nah, kita bakalan explore lebih, kita mau bicara apa lagi nih selanjutnya. Jadi untuk wawasan kita, ilmu kita tuh nggak sampai di situ aja. Terus mengurangi tekanan, memperbaiki hubungan, memahami permasalahan, menyelesaikan masalah tuh. Jadi secara gampangnya dengan kita bicara nih, banyak masalah-masalah yang kita punya tuh mulai teratasi lah dengan caranya gitu ya. Tapi pada faktanya nih, nggak ada orang yang dilahirkan sebagai pembicara. Terus gimana nih? Ya, jadi ada anggapan juga nih bahwa kesuksesan seseorang dalam beretorika hanya karena dia memiliki bakat, padahal nyatanya enggak ya. Jadi, bener kan? Enggak selamanya bakat itu jadi faktor. Enggak gitu. Jadi ada prosesnya. Jadi enggak serta-merta tiba-tiba lahir jadi pembicara gitu, enggak. Pasti dia ada dari efek sosialisasinya ya. Tuh. Kayak ini ada nih proses belajar dan berlatih. Jadi dia belajar dan berlatih. Jadi dia tuh terus-terusan belajar gitu. Nggak cuman sekali ngomong terus udah gitu. Dia bakalan terus koreksi apa yang kekurangan dia, apa yang dia nggak punya, terus dikoreksi gitu. Dia nggak akan puas gitu. Terus ada lingkungan yang kondusif, yang artinya itu sangat mendukung ya. Jadi misalkan kamu ingin belajar untuk berbicara, usahakan berada di tempat yang sangat mendukung gitu. Jadi agar nggak ada satupun orang yang di tempat kamu itu akan jatuhin kamu atas apa yang kamu ingin targetkan gitu. Selanjutnya ada bakat nih gitu. Terus nih, kiat khas public speakers atau public speakers ya. Pertama, ada persiapan matang nih. Jadi materi kita tuh harus matang dulu nih. Terus
Yang kedua, ketahui siapa calon khalayak Anda, atau bisa dibilang siapa pendengar kita. Jadi jangan bawa materi tentang robot-robotan ke dalam ini ya, ke dalam banyak orang pemerintahan. Itu nggak bakal nyambung gitu, karena itu bukan tempatnya. Maka itu kita harus tahu nih siapa aja nih calon khalayak Anda tuh. Terus berpikirlah bahwa Anda yang menguasai semua pesan yang disampaikan. Secara simpel ya, kita harus tahu gitu apa yang pengen kita sampaikan gitu. Jadi dengan kita tahu, dengan kita menguasai ya udah, semuanya tinggal let it be aja gitu. Kita ngomong let it flow juga. Ngomong apapun, selanjutnya kita udah punya poin-poinnya di pikiran kita gitu. Intinya harus strict ke dalam materi atau ke poin-poinnya ya, agar pembicaraan kita tuh nggak terkesan kemana-mana atau ngawur gitu. Terus ada lagi nih, bersikap optimis bahwa ketika Anda diminta untuk berbicara, maka Anda adalah satu-satunya yang menguasai masalah tersebut. Nah, ini sifat yang baik nih ya. Jadi ketika kita dimintai pendapat, contohnya lah ya, tentang permasalahan di sebuah karang taruna, nah artinya kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang itu. Kita juga harus belajar buat mungkin ini agak terkesan ini ya, besar kepala ya, cuman sifat ini juga yang bikin kita belajar buat ya udah kita bisa gitu ya. Kayak itu yang benar nih, yang kedua nih, jangan segan gitu. Ya udah kita ambil aja gitu, jangan dikit-dikit takut. Itu sayang banget, apalagi buat teman-teman yang masih muda gitu. Sayang banget waktunya buat dipakai buat ketakutan atas semua hal, kan sayang kan. Kenapa enggak ya udah kita jalanin aja semuanya, kita ambil risikonya. Kalau kita gagal, kita tahu di mana gagalnya, dan kita pernah ngerasain gagal gimana, daripada kita tuh nggak tahu apa-apa, kan sayang kan. Tuh. Terus jangan segan untuk bertemu, pandang dengan khalayak secara gentle. Jadi kalau memang kita lagi jadi public speaker ya, udah tatap matanya, jangan takut, karena kita udah paham sama materi yang kita sampaikan. Tetap aja gitu ya. Terus ada lagi nih, seringlah berlatih napas diafragma ya, napas perut dan senam mulut, guna menghindari fears of inaudible. Nah, inaudible bukan inaudible. Jadi intinya sering latih napas lah. Terus jangan malu bawa teks atau catatan kaki atau footnote ya. Terutama apabila Anda sangat sulit menghafal data akurat. Jadi metode ini juga sering saya pakai ya untuk beberapa hal-hal yang sangat penting, yang sangat nggak boleh miss nih buat dikasih tahu gitu. Bener nih, biasanya buat data-data penting. Dan kita nggak mungkin ngasih tahu data-data kayak, jadi nih COVID-19 di Indonesia nih udah sampai 150 ribu juta orang gitu. Wah, itu kan ngawur tuh. Karena kita apa yang kita pikirin doang, yang kita omongin, nggak yang benar-benar kita pahamin dan kita tahu angkanya. Maka dari itu kita perlu footnote itu. Terus hindari kata-kata atau kalimat yang ditenggarai bakal melukai perasaan orang lain. Misalnya nih kayak gini. Jadi nih pada hari ini kita akan ini ya, berbicara tentang orang-orang yang hitam. Wah, itu memang terkesan baik-baik aja kata-katanya atau kalimatnya. Cuman akan ada beberapa orang yang merasa hitam itu adalah sebuah hinaan ya. Jadi usahakan sebelum kita membawakan materi juga kita cek lagi nih, cross check lagi kalimatnya, apakah ada dari beberapa kata-kata yang menyinggung orang lain gitu. Terus bangkitkan semangat khalayak dengan cara meninggikan intonasi di akhir kalimat. Jadi untuk prakteknya itu gampang ya. Misalkan nih semuanya semangat. Nah, di situ adalah contoh dari ini ya, pembangkitan semangat. Coba kita ngomong gini, semuanya semangat. Wah, nggak akan berguna semangat itu. Terus tolong hindarkan mengenakan busana atau aksesoris yang bakal mengganggu penampilan Anda. Betul sih nih, sangat betul. Jadi
usahakan menggunakan penampilan yang sesuai dengan yang tadi lah, dengan khalayak kita. Jadi nggak sembarangan, kita nggak mungkin pakai baju daun dalam pemerintahan, enggak dong. Terus perhatikan baik-baik soal waktu. Hindarkan keterlambatan karena Anda atau terlalu lama dalam menyampaikan pesan. Jadi ya teman-teman, kalau lagi nyampein materi itu jangan asik ngobrol aja gitu. Kita harus paham dulu nih waktu kita berapa. Terus selanjutnya kita bisa buat takaran-takaran dari pembicaraan kita gitu. Jadi biar nggak terlalu kemana-mana. Terus nih penyakit-penyakit nih, ketika kita hadapi nih, saya juga pernah ya, kecemasan, nervous. Gejalanya adalah detak jantung semakin cepat, lutut gemetar, berkeringat, suara bergetar, pusing, kejang perut, mual atau mules ya. Ini banyak nih orang nih. Mata berair, lupa materi. Nah, ini ada penyebabnya nih dari gejala-gejala ini nih. Pengalaman pertama, suasana baru, merasa menjadi pusat perhatian, merasa berbeda, trauma masa lalu, tampil tidak siap. Cuman dari yang saya alamin dari semua ini, kecemasan itu terjadi karena materi kita belum siap dengan baik gitu. Jadi ada tips juga. Ketika kita paham sama materi yang ingin kita bawakan, kita bisa menggunakan metode improvisasi ya gitu, untuk ibaratnya menyampingkan kecemasan kita gitu ya. Bagaimana cara mengatasinya? Mempersiapkan dan melakukan latihan betul, mencari pengalaman, melakukan kegiatan fisik, menganggap demam panggung adalah hal yang wajar. Memang betul. Jadi ya udah, kita ibaratnya kita gas aja. Kita udah dikasih kesempatan buat ngomong, kita gas aja. Intinya kita harus siap ya, kita harus latihan gitu. Terus gimana sih cara meraih rasa kepercayaan diri? Gampang ya. Lepaskan rasa sesal, terus gambaran diri, jangan takut gagal penampilan, mengingat semua sukses masa lalu. Terus hal yang perlu diperhatikan dalam public speaking, ini ada variasi warna ya, variasi suara. Variasi suara. Jadi variasi suara ini sangat mempengaruhi ya. Coba gini, seandainya saya bawa materi begini, hal yang perlu diperhatikan saat public speaking, pertama variasi suara, ekspresi wajah, bahasa tubuh. Itu kan sangat ini ya, sangat kayak boring gitu, bosan-bosan banget lah. Mungkin kita bisa menerima pembicaraan itu sekitar 2 atau 3 menit. Selanjutnya kita buka yang lain, buka Instagram, buka TikTok gitu. Jadi manusia tuh tertarik dengan suara dan visual ya. Jadi usahakan kita optimalkan gitu. Jadi kalau materinya itu harus bawain materinya itu gampang, tinggal ya udah kita kasih variasi suara aja, tapi pada tempatnya. Kayak misalkan hari ini adalah hari yang sangat baik gitu. Itu kan sangat menandakan kalau memang ini hari yang sangat baik gitu. Jadi ya nggak cuma ngomong doang. Terus ada ekspresi wajah nih. Ini sangat penting ya. Kalau kita lagi bawain materi tentang sedih atau ya sesuatu yang sedih gitu, nggak mungkin kita senyum. Jadi kemarin saya sedih. Itu ini dong sangat tidak pada tempatnya lah ya. Akan mengurangi sikap respect orang kepada kita sendiri. Terus ada bahasa tubuh. Ini bisa dicontohin gini ya. Soalnya bayangin kita megang sebuah gelas di sini. Wah, sama nih kalau ngomongnya begini. Bayangin kita megang sebuah gelas di sini. Di mana gelasnya? Nggak ada gambarannya gitu. Jadi kalau bisa kita buat penggambaran juga dari bahasa tubuh kita. Gelas di sini nih, gelas. Ya sudah, gitu. Nah ini ya, ini sudah saya jelasin tadi. Terus tips merebut atensi. Busana yang dipakai sesuai nih, datang tepat waktu, gunakan alat audio visual, kemukakan saran atau tujuan, kemukakan manfaat yang akan diperoleh audiens.
Jadi untuk dua poin terakhir ini biasanya dipakai saat gimana ya? Ketika kita berbicara di depan orang lain tuh pasti bakalan minta sesuatu gitu. Sesuatunya itu sifatnya kayak give and get gitu. Take and give. Nah, gitulah. Take and give. Jadi ya kita kasih tahu dulu nih dengan mendengarkan kita ini public speaking ini orang-orang bakal ngapain gitu. Biasanya sebelum kita ada ngomong di depan umum gitu, mungkin di beberapa acara bakal diperkenalin dulu siapa gitu kita yang bawa materi gitu. Nah, terus membuka presentasi, memberikan pujian tulus pada audiens, terus mengajukan pertanyaan retorikal, mengutip pendapat orang bijak. Wah, ini keren banget sih. Memberikan pertanyaan misterius, menceritakan lelucon DLL. Jadi secara simpelnya nih, fungsi dari semua ini adalah untuk mengambil sifat ini ya, ibaratnya interest dari audiens gitu. Terus menutup presentasi dengan mengenaskan. Wah, membuat ringkasan, kutipan, pernyataan motivasi, tantangan untuk segera bertindak, lelucon yang relevan, mengulangi manfaat. Wah, meminta audiens menarikan slogan tertentu. Ini udah biasa ya. Terus sekarang terima kasih. Baik, terima kasih sudah melihat atau menonton video ini. Jangan lupa buat like aja. Terima kasih dan goodbye.